untuk menjaga anak kita. Sekali lagi mohon untuk duduk. Sekali lagi, mari sama-sama kita jaga anak kita untuk Ustaz Abdul Somad sehingga beliau nyaman, sehingga beliau segar, sehingga dapat memberikan tausiah yang dengan khusyuk. Terima kasih. Padahal dia belum nanti dulu, baru dari sana tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram wal muhtaram tamu undangan kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD yang telah hadir pada malam hari ini bersama kita di sini. Yang kita hormati pula Bapak Wakil Gubernur Jambi Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPD, yang kami muliakan Tuan Guru Salahuddin Syekh Gawin selaku Mudir Pondok Pesantren Kumpeh Darut Tauhid, yang kami muliakan pula para habaib, para tuan-tuan guru, para ustaz, para cendekiawan. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami sebutkan namanya. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Pondok Pesantren Kumpeh Darut Tauhid ini dalam rangka acara Haul Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-882 bersama Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD. Alhamdulillah, salam berkaitan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat acara kita pada malam hari ini, kita langsung memasuki acara pertama, yaitu pembacaan Ummul Quran, yang mana untuk membaca Al-Quran ini kami mintakan dengan segala hormat kepada Tuan Guru Ustaz Haji Salahuddin Syekh Gawin. Kepada beliau, waktu ke depan kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أهله وأزواجه وذرياته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولولينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. ثم إلى خصوصا إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسن والحسين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru Sabtu Sultan Syahdawi telah membacakan Al-Quran pada malam ini. Mudah-mudahan acara kita pada malam ini mendapatkan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari pembina Ikatan Persaudaraan Jamaah Umpeh Pondok Pesantren Umpeh Darut Tauhid yang mana akan disampaikan oleh Bapak Telandas Haji Hasan Bagus MM, yang mana beliau ini juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi dan Komisi 8 DPR RI. Kepada Bapak KPA waktu dibuka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan kami sayangi Profesor Abdul Somad, orang yang sangat terkenal dan Jambi masih tetap menyayangi Ustaz. Sebab malam hari ini hadir hampir 4.000 orang yang hadir menunggu dari pagi tadi. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Haji Abdul Sani, yang beliau malam hari ini sengaja hadir bersama-sama kita pada acara ini. Yang kami hormati dan kami sayangi juga Ustaz kami, Kiai Haji Sholahuddin, dan seluruh para ulama, para tokoh masyarakat, para alim ulama, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah datang tamu agung kita yang sangat kita cintai. Ini kalau tidak sudah yang ke-6 kali beliau ke sini, kita tidak bosan-bosannya untuk mendengar ceramah dari beliau. Dan kebetulan malam hari ini kita sedang menghadiri acara full Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, diseling dengan acara itu, dan sekalian kita menyambut kedatangan beliau pada malam hari. Bapak Ibu sekalian berbahagia, khusus kepada Pak Profesor Ustaz Abdul Somad, kami ingin informasikan bahwa kampus Pondok Pesantren Darut Tauhid ini sudah luar biasa, 14 hektar lebih luasnya. Gedungnya semakin tambah, semakin kurang. Yang paling penting yang kami syukuri akhir-akhir ini adalah pengajian orang tua. Kami itu setiap pagi Jumat mulai dari 40 orang, 25 orang, sekarang sudah mencapai hampir 500 orang. Itu semua diikuti oleh seluruh para pejabat-pejabat. Ada mantan gubernur, mantan bupati, mantan kapolda. Itu yang kami syukuri betul. Sehingga gedung atau tempat belajar sekarang itu perlu segera ditambah lagi. Alhamdulillah, insya Allah dalam disingkat akan menambah lagi tempat pendopo untuk belajar kitab kuning atau kitab tasawuf yang diajarkan oleh ustaz kami dari Solo. Dan itu membanggakan kami sekalian, dan kami yakin suatu saat ini akan ribuan jemaah yang pagi subuh Jumat ini. Sebab tiap hari semakin bertambah terus. Ada yang datang melapor, betul saya dituakan dalam lapor Pak, kami dari Tanjung Priok, tadi 12 orang bergabung di sini. Banyak yang melapor kepada kami, dan alhamdulillah ini kami syukur betul, dan Kiai Haji dan anak kami Kiai Haji Sholahuddin ini semakin disayang oleh murid-muridnya, termasuk kami-kami yang tua-tua. Oleh sebab itu kita juga mendoakan agar perkembangan pondok-pondok pesantren di Jambi ke depan akan semakin baik, akan semakin berkembang. Dan ternyata ini luar biasa sekarang. Di mana-mana saja, baik itu kampus Al-Quran dan pondok-pondok pesantren lain. Itu saja mendengar waktu sudah malam, informasi yang disampaikan kepada Pak Profesor Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan keberadaan Pak Ustaz hari ini menambah motivasi kami untuk mengembangkan pondok pesantren ini, dan terutama yang tua terus akan mengedepankan pendidikan tasawuf, baik kami yang semuanya yang hadir malam ini. Sebagai besar banyak yang hadir, banyak kali 500 orang tiap hari Jumat yang hadir, itu sudah berhasil.
Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasih Agus atas kedatangan kami. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti yang akan kita tutup dengan tadi, yaitu tausiah, yang mana akan disampaikan langsung oleh Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD. Kepada Ustaz Abdul Somad, waktu teman kami bersilakan. Cek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi, dengan kesibukan masih dapat hadir bersama kita. Bapak Anggota DPR RI Al-Mukarram Bapak Hasan Basri Agus, Bapak Azrin beserta seluruh keluarga yang hadir ikut bersama kita malam ini. Bil khusus Tuan Guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Tuan Guru Salahuddin Sargawi beserta seluruh keluarga, para murid, para jamaah. Tak dapat saya sebut satu persatu yang beserta di bawah gelar yang kecil, tak dapat disebut nama. Hadirin hadirat muslimin muslimat, keberkahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberkahi kita semua pada malam hari ini, insyaallah. Haul dari kata hala yaqulu haulan, artinya 1 tahun. Makanya dalam membayar zakat itu ada namanya, syaratnya mesti cukup 1 haul. Gaji disimpan dalam tabungan, mesti ada nisab 85 gram emas, mesti disimpan dalam 1 tahun. Disimpan dari tanggal 1 Muharram ke tanggal 1 Muharram 1443 1444, cukup 1 haul, maka disebut dia sudah cukup 1 tahun menurut hitungan bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu makna haul. Jadi apa makna haul? 1 tahun diperingati, tahun berikutnya, supaya nanti kalau kita pulang ke rumah ditanya tetangga, kawan, sahabat yang tak ikut, dari mana tadi? Dari pesantren Kumpeh Darut Tauhid. Apa acaranya? Haul. Apa arti haul itu? Pokoknya haul lah. Dan insya Allah sudah bisa jelaskan. Dia kalau berpulang setahun, maka disebut dengan haul. Sultanul Aulia. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Maka dulu ada disebut Sultan Kerajaan Jambi, Kesultanan Jambi, ada sultannya. Maka orang yang punya kekuasaan itu disebut dengan sultan. Kawan saya Pak Ustaz SMP namanya Sultan, tak ada kekuatan, itu nama dia Sultan. Mohon maaf Pak Sultan. Sultan, orang yang punya kekuasaan. Dulu orang-orang
kekuasaan itu dipanggil raja. Dari India itu istilah raja. Tapi setelah Islam datang, berubahlah nama raja menjadi sultan. Setelah Indonesia merdeka, sultan-sultan menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno. Sehingga dari Sabang sampai Papua, sultan ada, tapi tak punya kekuasaan. Karena kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sultan. Aulia, kalau satu wali, kalau dua waliyani, kalau tiga aulia, kalau satu nabi, kalau dua nabiyani, kalau tiga anbiya, kalau satu alim, kalau dua alimani, kalau tiga ulama. Sultan, aulia, sayyidul anbiya, al-ulama. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau satu nabi, kalau banyak nabi-nabi. Kalau satu wali, kalau banyak wali-wali. Bahasa Arab tak begitu. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Sultanul aulia, sultannya wali-wali. Dikumpulkan seluruh wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Mesti faham siapa yang diperingati Sultanul Aulia. Apa arti Sultanul Aulia itu? Entah sultan apa. Dikumpulkan semua wali-wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda ahli surga. Anak-anak muda yang masuk surga nanti pemimpinnya Hasan dan Husain. Kenapa ya tua semua? Oh, ada satu muda, biker subuh. Yang lain muda juga, cuman subuh tak datang. Makanya kita tidak menyebut namanya Hasan Husain, tapi kita sebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka disebut namanya Sayyid. Kenapa pakai Sayyid? Karena nama dia Abdul Qadir. Nama ayahnya Musa. Sampai nasabnya ke atas, keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak yang pertama Hasan. Hasan dia punya anak cucu cicit, ada satu namanya Musa. Musa dia punya anak laki-laki, itulah dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid, kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Syarifah. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada dua jalur, satu dari jalur Hasan, satu dari jalur Husain. Itulah yang disebut dengan Habib. Kenapa dipanggil Habib? Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib karena kita mencintainya, karena ada darah Nabi dalam badannya. Dan kota Jambi, provinsi Jambi, salah satu negeri yang dipilih. Banyaklah para habaib yang datang kemari. Betul saja. Banyak habib datang kemari. Dia wali, dia sayyid. Kita wali tidak, sayyid tidak. Tapi kita pencinta wali, pencinta sayyid. Dia dua-duanya dapat. Dia wali, dia sayyid. Darahnya mengalir darah Nabi, turun ke Fatimah, turun ke Hasan, turun ke dia. Keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga, Nabi Adam. Jauh ke atas. Yang tak mengaku keturunan Nabi Adam
monyet. Mohon maaf, saya ceramah ini terlalu kecil. Sayyid, Syekh. Syekh artinya orang yang sudah tua lewat umur 50 tahun. Itu arti Syekh. Walaupun tak berilmu, asal lewat 50 panggil Syekh. Asal lewat 50 ke atas Syekh. Kalau ke bawah Syabab. Syabab artinya anak muda. Walaupun tak bergigi, di bawah 50 Syabab. Maka saya kalau dipanggil orang yang kami hormati Syekh Abdul Somad, belum 50 lagi. Syekh panggilan secara umur, tapi ada Syekh panggilan secara ilmu. Walaupun budak kecil hafal Quran dipanggil Syekh. Kenapa? Bukan umurnya, tapi karena ilmunya. Jadi yang tak berilmu sabar aja. Nanti lama-lama sampai 50 panggil orang Syekh. Apa kabar Syekh? Tapi Syekh bukan karena ilmu, karena tua gitu. Yang tua yang tersinggung. Beberapa orang tua dengan ceramah saya tersinggung, balik mati. Syekh. Jadi kalau dipanggil orang Syekh itu ada dua kemungkinan. Pertama karena ilmu, kedua karena tua. Syekh Abdul Qadir. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tak ada apa-apanya. Abdul, hamba, hamba sahaya. Bahasa Melayunya budak. Bukan budak-budak kecil itu. Hamba yang tak ada apa-apanya. Disandingkan dengan Allah yang maha tinggi. Itulah nama yang paling bagus. Paling rendah, paling hina, paling tak ada apa-apanya. Disandingkannya dengan nama Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Somad. Itu boleh, tak boleh. Tak boleh, tak apa-apa, tak saya sebutkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tempat lahirnya. Ada menyebutnya Al-Jilani, ada menyebutnya Al-Jailani. Jangan kelahi kata-kata ini. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. 4. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. Jadi orang itu biasanya di ujung namanya sudah ketahuan dia datang dari daerah mana. Syekh Salahuddin Al-Jambi. Dari mana? Dari Jambi, tak mungkin dari Riau. Di ujung nama biasanya sudah ketahuan. Jadi begitu tahu namanya Al-Jilani, berarti dia berasal dari negeri Jilan. Yang jadi masalah, Jilan ini ada dua. Satu di utara Iran, satu di Baghdad. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa beliau berasal dari Jilan, Irak. Kalau ada yang tak setuju dengan yang di Irak, terserah, tak apa-apa. Tidak menyebabkan berdosa, tak pula bertambah pahala. Yang penting tahu sejarahnya. Apa pentingnya kita buat haul? Ini banyak orang sekarang bertanya, apa pentingnya buat haul? Haul ini acara bid'ah. Kalau haul ini acara bid'ah, maka berarti dolalah masuk neraka. Karena bid'ah dengan neraka itu sepaket. Bid'ah, dolalah, finnar. Kalau acara haul ini bid'ah, berarti panitia yang membuat masuk neraka. Yang kata sambutan tadi masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Biasanya orang wirid Yasin tahlilan ila Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
langsung berbisik ke telinga Ustaz Somad. Ustaz, Abdul Qadir Jilani itu siapa? Siapa Abdul Qadir Jilani itu Ustaz Somad? Saya yakin dan percaya orang yang bertanya siapa Abdul Qadir Jilani pasti bukan orang Jambi. Kalau orang Jambi kenal semua, betul? Yakin? Orang Jambi kenal semua. Kenapa orang Jambi kenal dengan si Abdul Qadir Jilani? Karena tiap tahun dibuat haul. Itulah manfaat haul. Haul itu sebenarnya tujuannya apa? Memperkenalkan ulama kepada anak muda, supaya jangan sampai anak muda lebih hafal artis sinetron daripada ulama. Karena sinetron ditontonnya pagi sinetron, siang sinetron, malam sinetron. Jangan sampai emak-emak di Jambi lebih kenal artis Korea. Jangan sampai bapak-bapak lebih kenal artis India. Maka pesantren Kumpeh Darut Tauhid ingin mengenalkan para ulama. Dibuatlah acaranya namanya haul. Tapi menceritakan si Abdul Qadir Jilani dalam 10 menit, dalam 60 menit. Beliau meninggal lahir tahun 470. Mudah ingatnya. 470, 470, 470, 470, 470 Hijrah. Umurnya 90 tahun. 91 lebih kurang. Meninggal tahun 561. Ingat, Syekh Abdul Qadir Jilani 470-561 lebih kurang 91 tahun. Siapa orang yang paling baik? Man tola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itulah yang orang paling baik, dan beliau termasuk orang paling baik. Umurnya 90 tahun dan amalnya baik. Ada orang umur 9 tahun mati ngelem. Udahlah pendek, sakau pula. Umur 90 tahun. Saya lahir 1977. Umur sekarang 44. Walaupun banyak yang bilang macam 24. Jadi kalau saya 44 tahun, kalau meninggal umur 90, berarti masih ada usia berapa tahun lagi? 46 tahun lagi. 46 tahun lagi baru mati. Berapa kali pilkada itu? 46 tahun lagi baru meninggal dunia. 46 tahun sekarang 2021, 2031, 2041, 2051, 2061. Saya datang lagi kemarin. 2061 saya ceramah kemarin. Sebagian kalian sudah meninggal dunia. Yang hadir sini anak-anak kalian itu. Tapi saya masih hidup. Itu cara berdoa kepada Allah SWT. Orang beriman itu dia tidak penting umurnya bertambah atau tidak. Karena doa dia, Allahumma ja'alil hayati ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umurku bertambah besok pagi, bertambah amal soleh. Amin. Ja'alil mauta ra'atan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, maka berhenti dari perbuatan maksiat. Orang beriman itu tak bersedih. Umurnya panjang, pahalanya bertambah. Umurnya pendek, dosanya berkurang. Utang tak lunas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Musa, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi ini ahli hadis, bukan ustaz, bukan anggota MUI, bukan orang sembarangan, bukan orang ormas. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676. Ingat, 676.
100 tahun sesudah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Di mana-mana orang mengkaji kitab kuning, belajar hadis, yang dikaji kitab Imam Nawawi. Pertama, kitab paling kecil 40 hadis, Arba'in, Nawawi. Baca Riyadhus Shalihin, Nawawi. Baca kitab Al-Azkar, Nawawi. Masuk kitab fikih yang paling besar, Majmu' Sharh Muhazzab, Nawawi. Rawdatul Talibin wa Umdatul Mufti, Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada ulama yang karomahnya lebih banyak melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ada ulama sehebat Imam Nawawi mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, hafal hadis, ahli fikih, Sahih Muslim itu di kepalanya semua, ahli hadis, ahli fikih, mengakui Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Imam Nawawi. Tiba-tiba ada ustaz hafal hadis kalau laptopnya hidup, meragukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurut saya, Syekh Abdul Qadir Jilani ini masih diragukan keilmuan dan kewaliannya. Kira-kira jamaah ikut Imam Nawawi atau Ustadz Al-Laptopi tadi? Ikut mana? Ikut Imam Nawawi? Saya tak ada maksa. Terserah mau ikut siapa. Mau ikut iblis pun ikut. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman silakan. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir pun silakan. Kursi di neraka masih banyak kosong. Imam Nawawi mengatakan dari para periwayat yang percaya, yang terpercaya, yang thiqah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang lebih banyak karomahnya melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah mengapa salah satu alasan orang biasanya malam Jumat, tahlilan, sholawatan, acara maulid mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Namanya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Apa kata Imam Izz bin Abdissalam? Ada wali Allah, karomahnya diriwayatkan 1 orang. Ada wali Allah, karomahnya diriwayatkan 2 orang. Ada wali Allah, karomahnya diriwayatkan 3 orang. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, karomahnya diriwayatkan mutawatir. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan orang banyak yang melebihi riwayat masyhur. 1 orang gharib, 2 orang aziz, 3 orang masyhur. Katanya Ustaz Somad datang malam ini ke Kumpeng. Siapa yang bilang? Kawan aku. Berapa orang? 1 gharib. Katanya datang Ustaz Somad malam ini ke Kumpeng. Kata siapa? Kawanku sama adik kelas Aziz. Katanya Ustaz Somad datang malam ini ke Kumpeng. Berapa orang? Kawanku, emakku, calon biniku. 3 orang masyhur. Tapi berita tentang kedatangan malam ini, Ustaz Somad akan datang ke Kumpeng Darut Tauhid, ceramah maulid Syekh Abdul Qadir Jilani, haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Berapa orang yang meriwayatkan? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, Miligram, Kilogram. Mutawatir, disepakati orang. Istilah itu namanya mutawatir. Jelas? 1 orang gharib, 2 orang aziz, 3 orang masyhur, 4 orang, 10 orang, 40 orang, 100 orang, 300 orang, mustahil berdusta. Maka riwayat itu disebut dengan mutawatir. Ada ahli hadis yang sangat selektif, namanya Imam Az-Zahabi. Zahab artinya emas, Zahabi
Imam Az-Zahabi. Nama kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Ditulisnya di dalam biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam, lupa pula namanya. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Imam Al-Hakim, walaupun Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, tidak boleh diterima kalau tidak disahihkan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi ketat dalam masalah riwayat hadis. Imam Zahabi ketat dalam masalah biografi ulama. Dan Imam Zahabi memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Imam Zahabi, ahli hadis, ahli biografi, mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada ustaz yang belajar bahasa Arabnya 2 SKS. Itu pun online. Tiba-tiba ceramah mengatakan, menurut saya Syekh Abdul Qadir Jilani ini diragukan kewaliannya. Maka kita angkat tangan. Pak Ustadz, sayalah yang meragukan kewalian Bapak. Bapak ini wali murid atau wali kelas? Ulama-ulama besar dalam sejarah Islam mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menceritakan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Mustahil. Kalau bahasa kampung kami impossible. Abdul Somad hanya mampu menceritakan seupil, segelintir, 0,05%. Makanya nanti kalau ada maulid dimanapun, di majelis habaib, di majelis pondok pesantren, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, haul, sebenarnya itu adalah majelis ilmu. Haul siapapun datanglah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada barokah, di dalamnya ada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang stres, tak bisa tidur, insomnia. Begitu pengajian, itu menunjukkan hatinya tenang. Jangan marah. Kalau ada kawan tertidur, bisikkan ke dia, tidurlah. Berarti kau sedang dalam ketenangan. Malaikat sedang mengepakkan sayap. Tak lama lagi dipukul kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mulai jam 9:30. Jam 10.30 selesai. 60 menit sesuai dengan kode etik 600 ml. Ada seorang laki-laki namanya Abu Bakar Al-Imad. Abu Bakar Al-Imad. Dalam hatinya dia ragu tentang akidah. Dalam masalah akidah dia ragu. Maka dia datang ke majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu sampai ke majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Aqidatuna aqidatus salafis salih was sahabah. Aqidah kita adalah aqidah para sahabat Nabi dan salafus salih. Berkata dalam hati Abdul Qadir Al-Imad, dari rumah dia bertanya-tanya, macam mana akidah? Macam mana akidah? Begitu sampai di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aqidatuna aqidatu ahli sunnah, aqidatu salafis salih, wa aqidatu sahabah. Akidah kita adalah akidah sahabat Nabi dan akidah salaf. Yang dimaksud dengan salaf adalah 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3 namanya salaf. Kalau ada orang sekarang mengaku salaf, itu namanya salaf gatal-gatal. Kau ngaji sama siapa? Sama Kiai Haji Salahuddin Syarqawi. Oh, jangan ngaji sama dia. Ngaji sama guru kami. Guru kami Ustadz Salaf. Berarti umur guru kau 1200 tahun. Karena salaf artinya khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan
salaf, bukan salaf. Salaf. 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Sedangkan kita ini disebut pengikut salaf. Apakah kita pengikut salaf? Ya, kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salaf. Apakah Imam Syafi'i salaf? Imam Syafi'i salaf karena dia meninggal tahun 204. Ingat itu, 204. Apakah 204 masuk 3 abad pertama? Masuk. Emang susah ingat kalau belum makan malam. Kita ikut Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari salaf? Imam Bukhari meninggal 256. Apakah 256 masuk 3 abad? Ustaz mau nunjukkan cincinnya, oke. Kita ikut Muslim, Bukhari, Muslim. Muslim meninggal 261. Apakah 261 masuk 3 abad pertama? Masuk. Maka kita pengikut salaf. Tapi kita bukan salaf. Ketika Abu Bakar Al-Iman dalam hatinya berkata-kata, bagaimana akidahku? Datang dia ke majelis Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, belum lagi muridnya berkata, dia langsung mengatakan, aqidatuna aqidatus salaf wa aqidatus sahabah. Akidah kita mengikut salaf dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Karamah Syekh Abdul Qadir Jilani tahu apa yang ada di hati muridnya. Guru-guru sekarang pun tahu juga. Tengoknya murid, mau pipis kan? Kelamaan ceramah kan? Langsung dalam hati Abu Bakar Al-Iman berkata, kok tahu dia apa yang ada dalam hatiku ya? Kok tahu dia? Langsung menoleh. Ketika dia menoleh, maka Syekh Abdul Qadir Jilani pun menatap dia. Tadi dalam hatinya pertama ragu tentang akidah, langsung dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam hatinya, kok bisa tuan guru ini tahu? Ditengoknya, maka Syekh pun menengok dua kali dia kena. Yang terakhir, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tahu. Mana yang tahu? Bahwa kening Ustaz sudah berkeringat. Yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Abu Bakar Al-Iman, irji ila baitik qad raja'a abuk. Pulanglah kau ke rumah wahai Abu Bakar, karena ayahmu baru saja pulang di rumah. Ayahnya sudah lama keluar kota dan dia tidak tahu sekarang pulang atau tidak. Saat itu apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pulanglah engkau wahai Abu Bakar Al-Iman, karena ayahmu sudah berada di rumah. 3-0 dia kena. Pertama, masalah akidah. Kedua, tatapan mata menoleh. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh dia pulang karena ayahnya baru saja pulang ke rumah. Riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Jilani punya seorang murid. Muridnya ini sangat suka ikut pengajian. Syekh Abdul Qadir Jilani pagi, petang, siang, malam dia ikut pengajian. Akhirnya suatu malam muridnya ini mimpi basah, mimpi kena hujan. Mama cakap mimpi basah, junub dia. Musim dingin di Arab itu dingin minta ampun. Mau mandi tak ada air hangat, mau cepat ikut pengajian. Akhirnya dia pun datang ke pengajian dalam keadaan junub. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Hadarta majlisi wa anta junub. Kau hadir ke majlisku dalam keadaan junub wahai fulan bin fulan, dan engkau tak mandi karena takut kedinginan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara karamah-karamah beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karamah berikutnya, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada murid-muridnya, ayo kita keluar. Muridnya satu persatu keluar. Jumlah muridnya 300 orang. Keluar. Setelah habis semua muridnya keluar, atap pun jatuh.
Tak sama macam berita kemarin sore, 3 anak SD pecah kepalanya gara-gara atap jatuh. Dari mana dia bisa tahu itu? Sekarang ada juga orang yang bisa tahu apa yang terjadi akan datang, tapi dia tahu karena dari setan. Makanya beda Syekh Abdul Qadir Jilani dengan yang lain. Syekh Abdul Qadir Jilani yang kitabnya dikaji oleh Tuan Guru Kiai Haji Salahuddin Syarqawi, Al-Fathur Rabbani. Fatah, terbuka pintu hati, terbuka kasab hijabnya. Tapi Rabbani, Al-Fathur Rabbani, terbuka dari Allah. Karena ada satu lagi namanya Al-Fathus Syaitani, terbuka karena dari setan. Ustaz Abdul Somad, ya, saya mau tanya sama Ustaz pertanyaan khusus, boleh? Boleh. 3 mata Pak Ustaz? Oke. Apa pertanyaannya? Saya ikut majelis zikir Ustaz Somad. Terus setelah ikut majelis zikir ini, saya bisa tahu semua apa yang berada di balik dinding. Apa yang ada di balik dinding saya tahu Ustaz Somad. Takut pula saya dia tahu apa yang ada di balik dinding. Tamu yang mau datang hari ini ke rumah, saya tahu Ustaz Somad. Ini jamaah, true story, kisah nyata. Habis pengajian di sekolah ilmu kesehatan. Habis pengajian datang ibu-ibu bawa tasbih kain. Ustaz Somad, saya mau menanya khusus dengan Ustaz, 4 mata. Oke. Saya bisa tahu tamu yang mau datang. Kalau saya bawa mobil lewat bukit, di balik bukit itu bisa nampak saya mobil Pak Ustaz. Saya tanya dulu. Ibu jawab jujur. Ya. Setelah ibu bisa tahu apa yang ada di balik dinding, apa yang ada di balik gunung, tamu yang mau datang makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab. Jangan jujur, jangan bohong. Makin ingat Allah atau makin lalai? Terus terang Pak Ustaz, sejak dapat ini saya lalai, sibuk memikirkan apa yang ada di balik dinding. Ketahuilah bahwa ini adalah Al-Fathus Syaitani, bukan Fathur Rabbani. Inilah yang dikhawatirkan kalau orang beramal tapi tidak berilmu. Alhamdulillah di Jambi tidak akan terjadi Al-Fathus Syaitani. Kenapa? Karena di pesantren Kumpeh Darut Tauhid itu yang disebutkan oleh Pak Hasan Basri Agus tadi, yang awalnya hanya beberapa orang, sekarang 500 orang yang aktif maupun yang pensiun. Pensiun aktif, alhamdulillah. Masih aktif, masih kerja, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota dewan masih aktif ngaji. Alhamdulillah, sudah pensiun ngaji. Ya tak apa-apa lah. Sudah pensiun tak juga ngaji. Innalillah. Dan di majelis 500 orang tidak akan terjadi di Jambi Fathus Syaitani. Kenapa? Karena mereka berilmu. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan musafir, perjalanan panjang. Tiba-tiba nampak di atas langit terang benderang cahaya. Lalu keluar suara dari cahaya itu. Ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, ahlaltu laka kulla syai'in, ku halalkan kepada engkau segala yang haram-haram. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Uskut ya syaitan, diam kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Andai Abdul Somad lah yang mengalami itu. Tiba-tiba pas jalan di Jambi, tadi baru pulang dari apa tadi namanya macam? Simbur naik. Pulang dari Simbur naik, gelap. Tiba-tiba datang cahaya. Hai Abdul Somad, ku halalkan kepada engkau segala yang haram. Wow, kau tahu yang ku mau. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani begitu datang cahaya dan suara berkata, sudah ku halalkan segala yang haram kepada engkau. Apa kata dia? Uskut ya syaitan, diam engkau hai setan. Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Karena yang menghalalkan yang haram adalah
ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh, tiba-tiba dihalalkannya semua. Itulah makna satu orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Tapi jangan gara-gara ini besok tak sembahyang, jangan gara-gara ini besok tak sholat sunnah. Begitu diajak kawan, ayo sholat sunnah duha, lebih baik berilmu daripada banyak ibadah. Nah ini pun setan juga ya. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berzikir di masjid di Baghdad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, aku adalah Allah, aku sudah meridhoimu, kau kuangkat menjadi wali-walimu, dan hari ini ku halalkan segala yang haram bagimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari mana dia tahu itu setan? Karena mengaku Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, wujud tidak, baqa mukhalafatuhu lil. Itulah pentingnya ilmu. Banyak sekarang orang tobat beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Tobat beramal, beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka ngaji. Yang belum ngaji, mudah-mudahan ini malam pertama dia ngaji di majelis haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti pengajian berikutnya Al-Fathur Rabbani ikut. Apa arti karomah itu Pak Ustaz? Kalau Nabi diberi kelebihan namanya mukjizat. Kalau wali diberi kelebihan namanya karomah. Kalau orang biasa diberi kelebihan namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Misalnya jalan kaki 10 orang, yang 9 ditabrak truk, dia hidup sendiri, itu namanya ma'unah. Bukan supir lupa. Ma'unah diberikan Allah umur panjang supaya bertobat. Yang lain itu syahid kalau dia niatnya baik. Kalau pada Nabi mukjizat, kalau pada wali karomah, kalau pada orang biasa ma'unah. Ada kitab ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nama kitabnya Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah beramal tidak mencari karomah. Ini penting. Ada orang ikut kajian tasawuf, mau berjalan di atas air, mau terbang di atas awan. Kalau kau ikut pengajian tasawuf, mau terbang di atas awan, gurumu salah. Jangan berguru kepada Kiai Haji Syekh Salahuddin, bergurulah kepada Superman dan Batman. Idza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpedaya. Mana tahu nanti ada orang di Jambi bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air. Jangan tertipu, jangan terpedaya, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Jadi banyak orang sekarang ikut kajian tasawuf, mau kebal, mau terbang di atas awan, mau mengislamkan anak jin karena mau nikah sama anak jin. Ada coba, Ustaz Somad, gimana cara mengislamkan anak jin? Saya mau nikah anak jin. Begitu banyak anak gadis yang perlu kau selamatkan. Kenapa anak jin kau cari? Indah Pak Ibu. Itu tak ada kerjaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar mengatakan, wali Allah yang benar, yang hakiki, mereka tidak mau menunjukkan kewaliannya. Maaf cakap. Macam anak gadis, maaf, rasanya tak layak saya sebut depan para tuan guru. Wali Allah malu terhadap karomahnya,
seperti anak gadis saat dia haid yang pertama, malu dia menceritakan. Begitulah mereka malu terhadap karamah. Jadi kalau ada orang sekarang mengkaji tasawuf, ingin mencari karamah, sesungguhnya dia salah jalan. Tujuan bertasawuf apa? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati supaya istiqomah. Mudah-mudahan setelah mengkaji Syekh Abdul Qadir Jilani, kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, jahat, dengki, dendam kesumat, busuk hati, marah. Setelah mengkaji tasawuf, hatinya bersih. Kalaupun marah-marahnya karena Allah. Bukan berarti setelah ikut kajian tasawuf lalu nggak marah-marah. Ya, bini kau dilarikan orang, ikhlaskan. Itu bukan tasawuf, bodoh. Orang tasawuf itu bukan tak marah. Orang tasawuf itu marah. Mana buktinya orang tasawuf marah? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mursyid tarekat Khalwatiyah dari Makassar, melawan Belanda. Ketika Belanda datang menjajah, apa kata dia? Jihad, bunuh Belanda, takbir. Bukan cuma berzikir, bukan orang tasawuf itu cuma berzikir. Allah, 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 Allah. Kalau cuma berzikir, senanglah Belanda. Terus zikir. Orang tasawuf tak takut mati. Mutu qabla an tamutu. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, tasawuf. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, tasawuf. Umar Mukhtar yang membebaskan Italia dari Mussolini, tasawuf. Orang tasawuf sudah mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Jadi kalau ada orang mengaku tasawuf tapi dia meninggalkan jihad, ada ulama besar mati syahid ketika perang antara Kesultanan Melayu Kedah dengan Kesultanan Kerajaan Siam, terbang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kitabnya dikaji di pesantren-pesantren di Nusantara. Nama kitabnya Sayrus Sadiqin, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, mati syahid. Dia menulis kitab jihad, mursyid tarekat Samaniyah. Jadi tarekat adalah jalan. Ada kapal besar, nama kapalnya Samaniyah. Nama nahodanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman. Ada kapal Naqsabandiyah, nama nahodanya Syekh Bahakuddin An-Naqsabandi. Ada kapal besar, nama kapalnya Syaziliyah, nama nahodanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili. Ada kapal besar, nama nahodanya lupa pula, Sayyidi Ahmad At-Tijani, nama kapalnya Tijaniyah. Tapi ada kapal yang paling awal, karena beliau paling tua di antara para pendiri tarekat. Itulah dia kapal namanya Qadiriyah. Mursyid pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi itu jangan sampai bertentangan antara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kapalnya boleh macam-macam. Ada kapal Qadiriyah, ada kapal Naqsabandiyah, ada kapal Syaziliyah, nakodanya wali-wali Allah, tapi lautannya tetap la ilaha illallah. Makanya orang-orang tasawuf tak ada berkelahi, masing-masing dengan kapalnya. Tuan guru, si fulan Naqsabandiyah, oh dia pakai kapal Naqsabandiyah. Si fulan Syaziliyah, oh dia pakai Syaziliyah. Si fulan Qadiriyah, oh dia pakai Qadiriyah. Yang penting sama-sama sampai. Ini sekarang banyak orang berkelahi, naik kapal ini tak sampai, naik kapal ini tak sampai, tapi dia tak jalan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tasawuf mengajarkan kesucian hati. Man safa qalbuhu lillah, siapa yang suci hatinya. Inilah yang membuat kita bisa bersama malam ini, karena kita sudah mensucikan hati.
Kalaulah bapak ibu hatinya tak suci, mana mungkin ikhlas dia melihat orang duduk di atas. Enak betul orang yang duduk di atas, dapat kue kotak, dapat buah, pakai karpet, apa kelebihan dia? Tapi mereka hatinya bersih. Apalah kelebihan Ustaz Abdul Somad ini? Berat badan, berat kami lagi. Apalah kelebihan dia? Tak ada. Tapi kita sama-sama. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang berdiri, bukan yang di atas. Boleh jadi nun yang di belakang-belakang sana. Dia lebih dulu masuk surga karena kesucian hati. Begitu cara menyenangkan hati orang yang dulu dekat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Kalau Allah menengok badan, maka gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Kalau rupa menjadi penentu masuk surga, artis lebih dulu masuk surga. Makanya yang jelek banyak-banyaklah beramal. Udah jelek masuk neraka pula. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Hati kamu yang ditengok Allah. Tapi anak-anak muda jangan gara-gara ini besok pergi sekolah tak mandi. Bangun tidur langsung kayak teh mantan besar bakso. Tanya sama wali kelas, kok tak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Yang penting itu kesucian hati. Islam ini seimbang antara kesucian zahir dan batin. Ulama tasawuf, apakah dia mementingkan zahir dan batin? Ya, mereka fisiknya, zahirnya, tapi mereka tidak berlebih-lebihan. Berpakaiannya yalbisu libasal ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memakai pakaian ulama. Bukan berarti kalau sudah tasawuf lalu pakaian compang-camping, lalu pakaian tak ganti-ganti dah seminggu. Dia tahan, kawan pingsan. Yalbis libasal ulama wa yarkabul bilal, dan dia naik kendaraan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani walaupun dia sufi, dia tetap naik kendaraan. Bukan mentang-mentang sufi tak mau naik kendaraan, jalan kaki. Bapak, gimana naik mobil? Aku ikut sufi, jalan kaki. Rupanya kredit kena tarik. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki namanya Imam Al-Harawi. Siapa namanya? Al-Harawi. Imam Al-Harawi bersahabat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata Imam Al-Harawi? Sahibtu Abdul Qadir Al-Jilani 40 sanah. Aku berkawan dengan Abdul Qadir Jilani, Syekh Wali Kutub, 40 tahun. Yang tawaddah, dia berwudu, yusalli salat as-subhi bi wudu'il isya. Salat subuh dengan wudu isya. Salat wudu, salat subuh dengan wudu. Ada sekarang orang di Jambi begitu? Ada, cuma jangan malam. Salat subuh pakai wudu isya. Isya dia jam 4. Jam 4.45 salat subuh. Bukan itu yang dimaksud Syekh Al-Harawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salat subuhnya tepat waktu, lalu kemudian dia salat subuh, salat isya tepat waktu jam 8, salat subuh jam 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 jam wudunya tak batal. Barulah jadi wali Allah. Ini baru 9 menit ketuk 3 kali. Makan ubi sama rendang jengkol. Ngaku wali baru. Tidak, wali band. Mohon maaf wali band. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mau mencari karomah-karomah. Pulang dari awal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang diambil itu ibadahnya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mana boleh? Dari isya sampai subuh nggak tidur-tidur. Ada zaman
Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya, ada sahabat kami, kenapa dia sholat dari Isya sampai subuh? Oh, ada zaman Nabi yang dilakukannya itu bukan bid'ah. Sholat Isya sampai subuh, ayatnya tak diganti, qul huwallahu terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin. Qul huwallahu ahad. Dilaporkan ke Nabi. Gimana nih Rasulullah? Teman kami dari Isya sampai subuh, sholat tegak, rukuk, sujud, ayatnya tak ganti-ganti. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallahu itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Malam itu dia sudah menghatamkan Quran berkali-kali. Inilah yang dicari dalil oleh banyak imam yang ayatnya tak ganti-ganti. Saya mau menjelaskan bahwa perbuatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah perbuatan yang dulu pernah dilakukan sahabat Nabi. Jangan karena tak sanggup lalu dikatakan pelaku bid'ah. Jangan karena belum baca lalu dikatakan perbuatan itu bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah satu kamar, sama-sama haji, sama-sama ke Makkah, satu rumah, satu kamar. Pulang sholat Isya, masuk ke kamar. Imam Ahmad bin Hanbal tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, sampai azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Imam Syafi'i bertanya, Ahmad, iya, apa kerja kau tadi malam dari Isya sampai subuh? Ku tengok tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku tadi malam, 30 juz tegak, ruku. Habis itu Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman, tadi malam kuliah engkau tegak, ruku, tadi malam kuliah engkau duduk saja. Apa yang kau lakukan? Aku sedang meneliti hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis sahih, hadis dhaif. Dapatku 200 hadis tadi. Tidak pakai laptop, tidak pakai Google. Yang dua ini bertanya ke Imam Syafi'i, kalau kau bisa menengok kami berarti kau tak tidur juga tadi malam. Lalu apa yang kau lakukan Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, aku memikirkan tentang ayat dan hadis Nabi, maka kuhasilkan hukum halal haram sebanyak 200 hukum. Andai kita orang yang keempat di kamar itu. Meledak Hiroshima Nagasaki. Mau jadi wali berarti. Bangun-bangun pagi, wali. Kenapa tak jumpa sholat subuh di masjid tadi? Sholat di Masjidil Haram. Ini wali gila. Yang lebih gila lagi percaya. Kalau jam 5 subuh di Jambi, jam 5 subuh di Jambi, di Masjidil Haram jam berapa? Mundur 4 jam. 4, 3, 2, 1. Kalau ada orang tak sholat subuh di Jambi, mengaku sholat di Masjidil Haram, kau sholat apa? Sholat tahajud. Kalau bodoh sendirian aja, jangan ngajak-ngajak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali Allah? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah bahwa wali Allah itu sifatnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takutnya, tak ada sedih. Tak ada takut, tak ada sedih. Ini aku wali Allah. Sikit-sikit sedih. Melo. Kok kenapa sedih? Abdul dia hari ini gak nyebut nama aku, Ustaz. La ilaha illallah. Pukul-pukul kan jadi keropok gitu. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Keren. La khaufun alaihim, tak ada takutnya, tak ada sedihnya, karena dia sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. La haula wala quwata. Tapi la haula wala quwata illa billah itu setelah usaha, setelah ikhtiar, setelah usaha, setelah al-kasbu, setelah beramal. Besar pesantren ini ya, hebat ini. Siapa donaturnya? La haula wala quwata. Ramai jamaah ini datang. Bagaimana cara menghadirkan Allah orang ramai?
La haula. Begitu. Bukan belum apa-apa, harus ditanya. Apa yang sudah kau lakukan? La haula. Ini kalau ada orang ini, masukkan ke sungai. Sungai Matahari. Insya Allah setannya hilang sama dia sekalian. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengenalkan generasi muda kepada para ulama. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meluruskan pemahaman tentang wali-wali Allah. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meluruskan bahwa antara syariat dengan hakikat sejalan. Sekarang banyak orang mengkaji hakikat tidak sholat lagi. Kau tak sholat? Sholat kalian tak diterima karena kalian sholat bawa tai, dalam perut ada tai. Yang dengar betul juga. Makanya belajar fikih. Yang disebut najis itu ma kharaja anis sabilaini, keluar dari dua jalur, kubul dan dubur. Keluar dari kubul, keluar dari dubur baru najis. Kalau di dalam dia tak najis, bodoh. Orang sekarang banyak belajar, berilmu, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid keturunan Nabi, Sultanul Awliya, Sultannya wali-wali, masih tetap sholat berjamaah. Tak tinggal sholatnya. Ini baru ikut kajian tasawuf 2 hari, udah ngaku sholat sama malaikat di Sidratul Muntaha. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat batal, tak diterima Allah, berjalan bersama. Itulah dia tasawuf sunni. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diakui oleh ahli hadis, diakui oleh ulama fikih. Maka inilah yang akan menjadi contoh suri tauladan. Kalau Nabi mungkin orang berkata, iyalah dia Nabi, dijaga oleh para malaikat. Tapi wali-wali Allah juga, insya Allah di bumi Jambi ini tak pernah kosong dari wali-wali Allah. Hanya saja kaedahnya la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali itu hanya wali. Sesama wali lah yang kenal dengan wali. Mana tahu nanti ada yang bilang, namanya Ustaz Somad itu wali, berarti yang ngomong itu wali. Karena kalau tak wali tak mungkin dia tahu. Karena dia, kalau satu server dia bisa tahu. Nah, jadi kita tidak pernah melamar menjadi wali, tapi kita insya Allah pencinta para wali. Maka kalau kita mencintai wali-wali Allah, mereka pun bisa memberikan syafaat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, tak diragukan lagi. Kita semua mendapatkan syafaat insyaallah. Tapi ada syafaat orang-orang soleh. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipersilakan Allah nanti masuk surga. Hai waliku Abdul Qadir Jilani, masuklah ke dalam surga. Dicarinya lah orang-orang Jambi yang dulu hadir haul. Yang pertama dari huruf Alif, Abdul Somad. Mana yang paling ikhlas? Boleh jadi Abdul Somad datang karena diundang, Abdul Somad datang karena dipersilakan ceramah. Tapi ada orang, dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, tapi hatinya bersih, tulus, ikhlas. Maka keikhlasan inilah yang paling bersih. Tapi jangan hanya mengkaji ikhlas, takut riya, tak sholat ke masjid. Kok kenapa tak ke masjid? Aku menjaga hati. Aku di kamar aja. Ternyata masih tanya istrinya, suami kau sholat di kamar? Di kamar pun tidak. Di mana dia sholat? Cukup dalam hati. Ini sekarang banyak orang di hati sekarang. Ini banyak main-main hati sekarang. Ibu-ibu pun gitu juga. Tak pakai jilbab, rambut gerabang 3 warna, rambut lurus dikeriting, rambut keriting di rebonding. Pas ditanya, ibu mau nggak pakai jilbab? Cukup di hati. Lalu terlalu banyak kaji-kaji hati. Kalau malam-malam nanti orang gila ditelanjang di jalan. Pas ditanya, kau kenapa tak pakai selpak? Cukup hati. Lalu tahu. Nah
Nabi Muhammad SAW datang menjelaskan zahir dan batin, dilanjutkan oleh wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai hari kiamat Jambi akan tetap terjaga terpelihara. Orang tasawuf tidak menanamkan kebencian, orang tasawuf menanamkan kasih dan sayang, orang tasawuf menjaga kesucian hati, orang tasawuf menjaga kebersamaan. Malam ini bersama, ada yang habaib, ada yang keturunan Nabi, ada yang PNS, ada yang udah ikut tes kan lulus, ada yang masih aktif, ada yang pensiun, ada yang kota dewan, semuanya hadir, semuanya memuliakan wali Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahannya, insyaallah. Abdul Somad tak minta banyak, cuma satu saja. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tidak ada gunanya punya karamah, tidak ada gunanya banyak amal kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati. Wa bi anba'su. Dengan itu kita akan diwakilkan di padang mahsyar bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. 4 golongan. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, shalihin, orang-orang soleh. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Merupakan kehormatan tak terhingga. Disandingkan pula lah gambar kami di situ. Wali Syekh Qadir. Tiba-tiba ada pula di situ wali Dahrizal Dahlan LC. Ada pula di situ Ustaz Abdul Somad. Dituliskan besar pula gambar saya dari gambar Tuan Guru lagi. Ini bukan salah saya Tuan Guru, ini salah yang buat balik. Begitu penghormatan terhadap tamu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan bubar karena yang paling utama dalam haul adalah doa. Aminkan doa Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhuna Ustaz Abdul Somad yang telah membawakan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang berani. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sedikit tambahan, yaitu lelang golok sembelih dan lain-lain yang mana akan disampaikan oleh saudara kami Novel dari JMC. Kepada saudara kami Novel kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Diizinkan kami pada malam hari ini melelang 2 buah golok sembelih yang mana nanti golok sembelih ini akan ditandatangani oleh Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad dan Tuan Guru Salahuddin Sadawi. Ada 2 buah jenis. Jadi golok sembelih ini spesifikasinya adalah baja D2, panjang 30 cm, standar sembelih, jadi sangat tajam. Ya itu aja untuk selanjutnya. Baik, untuk awal kita mulai dari yang satu ini, ya golong yang satu ini boleh dibuka. Jadi kita buka harga untuk satu bila ini 5 juta. Jadi hasil dari lelang ini akan kita donasikan untuk pembangunan
Pondok Pesantren Darul Ihsan Islamic Center di kilometer 24 Sebakok, yang mana sebagai pembina dari Pondok Pesantren ini adalah Tuan Guru Ustaz Abdul Somad Mansur. Untuk buka harga pertama 5 juta, silahkan. Nanti akan ditandatangani oleh Tuan Guru kita. Yang mau nambah boleh, lipatan bebas terserah. 5 juta.